Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang sampai hari ini masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang belum sempat untuk kita syukuri. Di samping adanya musibah yang sedang kita alami pada hari ini, dan kita berharap bersama semoga musibah ini segera berlalu dan kita dapat menjalani hari seperti dulu lagi. Tak lupa saya ucapkan selamat datang di channel podcast Hari Baru. Tentunya masih bersama saya, Bramasta Singgih Prianggara. Perihal mencari pasangan. Teman-teman pernah dengar nggak kisah seorang pencari kayu? Mungkin sebagian besar teman-teman sudah pernah mendengar kisah ini ya, karena kisah ini dulu itu pernah sangat viral ya. Dulu ketika saya masih SD kalau nggak salah, dan waktu itu masih zamannya SMS ya, masih zamannya pakai SMS. Waktu itu ada teman yang mengirimi kisah tentang seorang pencari kayu ini ya. Pada episode kali ini saya akan mengangkat kembali kisah seorang pencari kayu ini. Ya, walaupun teman-teman udah banyak yang tahu kisahnya ya, setidaknya sebagai pengingat bagi kita semua, dan ada kaitannya juga kisah ini dengan apa yang akan saya bahas pada episode kali ini. Oke, kisah seorang pencari kayu. Kisahnya, ada seseorang yang diperintahkan untuk mencari satu potong kayu di hutan. Nah, dia disuruh berjalan menyusuri hutan dan mengambil satu potong kayu yang menurut dia paling baik di antara potongan-potongan kayu yang ada di hutan tersebut. Tetapi ada syarat bagi dia, yaitu dia harus terus berjalan ke depan, nggak boleh mundur ataupun balik arah. Jadi selama dia berjalan itu, ya udah berjalan terus ke depan dan nggak boleh mundur, nggak boleh balik arah, dan harus pilih satu saja, satu potong kayu yang akan dia pilih yang menurut dia terbaik di dalam hutan itu untuk dia bawa pulang nanti ketika dia telah keluar di ujung hutan. Singkat cerita, sang pencari kayu ini mulai menyusuri hutan. Ya, dia mulai melihat ada beberapa potongan-potongan kayu, namun karena menurut dia masih belum menarik perhatian dia, maka dia masih belum mengambil kayu-kayu tersebut. Kemudian terus dia berjalan, dan dia melihat beberapa potong kayu lagi. Sempat dia ambil, namun dia letakkan kembali, karena dia yakin pasti di depan akan ada yang lebih baik lagi. Sampai dia menemukan satu potong kayu yang menurut dia cukup baik dari segi panjangnya cukup, kemudian kekuatannya cukup kuat, dan kesegaran kayunya masih cukup segar. Tapi dia memiliki keyakinan bahwa sepertinya di depan akan ada kayu yang lebih baik lagi dari ini. Maka dia letakkan kayu tersebut dan dia berjalan lagi dengan keyakinan bahwa di depan akan ada yang lebih baik. Ketika sampai di depan dan ternyata benar, ada kayu yang lebih baik dari kayu yang tadi. Seketika itu pun dia berpikir bahwa mungkin di depan akan ada yang lebih baik lagi. Akhirnya dia tidak jadi mengambil kayu yang tadi, kemudian berjalan lagi dan sampai di depan ternyata benar. Dia mendapatkan kayu yang lebih baik lagi daripada kayu yang tadi. Nah, karena mungkin dia berpikir kok stepnya seperti ini terus ya. Jadi tadi ada kayu yang baik, kemudian ada kayu yang lebih baik, kemudian saya berjalan lagi ternyata ada yang lebih baik lagi. Nah, kalau gitu mungkin di depan nanti akan ada yang lebih baik lagi karena dari tadi seperti itu. Nah, dia berpikir seperti itu. Akhirnya pun dia tidak jadi ngambil kayu yang tadi. Dia terus berjalan dengan harapan di depan ada yang lebih baik lagi.
Kemudian dia meneruskan perjalanan hingga tidak sadar dia telah hampir sampai di ujung hutan. Dan dia pun belum mendapatkan kayu yang dia inginkan. Akhirnya dia berjalan lagi, kemudian dia mendapatkan satu potong kayu yang bagus, cuma tidak sebagus seperti kayu yang di tengah tadi. Akhirnya dia letakkan kayu tersebut, dia berjalan lagi, kemudian dia menemukan kayu lagi, bagus, lebih bagus dari yang barusan, cuma tidak sebagus kayu yang di tengah tadi. Akhirnya dia berpikir, ya sudah, saya berjalan lagi. Pokoknya kalau saya sampai menemukan kayu yang sebagus kayu yang di tengah tadi, saya akan ambil itu dan saya akan segera keluar dari hutan ini. Kemudian dia terus berjalan sampai akhirnya dia keluar di ujung hutan dan dia belum mendapatkan kayu sepotong pun. Nah, kisah sang pencari kayu ini sama seperti orang yang ingin mencari pasangan. Tentunya mencari pasangan di sini bukan untuk sesuatu yang negatif ya, tetapi mencari pasangan di sini adalah diniatkan untuk ke jenjang yang serius, yaitu menuju jenjang pernikahan. Kisah ini sama seperti orang yang ingin menikah, tetapi dia nggak tahu tujuan nikah itu sebenarnya untuk apa. Nah, sang pencari kayu tadi hanya tahu bahwa yang penting dia harus mendapatkan kayu yang terbaik menurut dia. Selama dia masih ada kesempatan untuk mencari yang terbaik, maka dia akan terus mencari yang terbaik tanpa memilih satu kayu pun yang akan dia bawa. Ini sama orang yang ingin menikah, tetapi dia nggak tahu hakikat pernikahan itu sebenarnya untuk apa. Akhirnya, orang yang seperti ini nanti hidupnya akan penuh dengan penyesalan-penyesalan dan harapan-harapan yang tidak pasti. Maka sebelum kita memutuskan untuk mencari pasangan, untuk kita menuju ke jenjang pernikahan, maka tanyakan dulu kepada diri kita, kenapa kita mau nikah? Tujuan kita nikah itu untuk apa? Mungkin ada sebagian orang yang masih menganggap bahwa pernikahan itu hanya kisah romantisme belaka. Nah, ini nih yang perlu kita luruskan bersama-sama. Kita harus tahu sebenarnya nikah itu untuk apa dan seperti apa nantinya, agar kita nggak salah dalam melangkah dan nggak salah nih menata tujuan yang akhirnya nanti berujung kepada penyesalan-penyesalan. Kemudian perihal mencari pasangan. Di dalam Islam, kita tentu sudah mengetahui bagaimana tuntunan dalam kita memilih calon untuk kita jadikan istri ataupun suami. Ya, namun kebanyakan yang terjadi pada kenyataan bahwa orang-orang ketika memilih pasangan, mereka identik dengan penampilan fisik. Ya, beberapa orang menikah mengutamakan fisiknya, memilih calon pasangan dilihat hanya dari fisiknya. Saya tidak mengatakan bahwa di sini tidak boleh memilih pasangan berdasarkan fisiknya, tetapi ketika fisik dijadikan poin utama dalam memilih pasangan, kemudian hanya mempertimbangkan fisik saja, maka ini yang tidak benar. Kalau kita menikah hanya karena fisik, pasti ujung-ujungnya nanti akan nyesel. Karena apa? Karena di luar sana nanti akan ada orang-orang yang lebih cantik dari istri kita, orang-orang yang lebih ganteng dari suami kita, yang lebih sempurna lah pokoknya dari pasangan kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa rumput tetangga pasti lebih hijau. Ya mungkin kita dulu memandang calon pasangan kita ini adalah seseorang yang wah, kulitnya putih, wajahnya cantik, manis dan lain sebagainya. Itu mungkin dulu ketika kita belum menjadi pasangan dia. Ketika dia sudah jadi istri kita ataupun jadi suami kita, nah kita baru tahu nanti akhirnya, oh ternyata istri saya biasa aja gitu penampilan fisiknya. Suami saya ternyata
kok jorok orangnya gitu. Nggak seperti ketika saya bayangin dulu sebelum jadi pasangan saya. Nah itu yang seperti ini akan muncul setelah kita menjadi pasangan sahnya. Nah kenapa pada akhirnya rumput tetangga lebih hijau? Karena ya seperti ini. Dan juga ditambah dengan godaan-godaan setan yang setan pasti akan jauh lebih pintar daripada kita untuk menjerumuskan kita. Maka akan timbul penyesalan nantinya kalau kita hanya menikah dengan hanya mempertimbangkan fisik. Kenapa saya kok nikah sama yang ini ya? Padahal sebenarnya saya bisa dapat yang itu. Harusnya saya sama yang itu aja. Yang itu ternyata lebih cantik daripada yang ini. Yang itu ternyata lebih ganteng daripada yang ini. Akan ada perasaan-perasaan seperti itu ketika kita memilih pasangan hanya karena fisik. Maka tadi teman-teman, kita harus menanyakan pada diri kita menikah ini karena apa dan untuk apa. Ada seorang ustadz yang beliau pernah cerita bahwa ketika beliau memilih pasangan, beliau sama sekali tidak melihat kepada fisiknya. Ya, karena tujuan beliau menikah adalah beliau menikah untuk dakwah. Jadi, beliau mencari seorang istri yang bisa mendukung beliau di dalam dakwah beliau. Dan beliau pun bercerita bahwa istri beliau yang sekarang ya tidak terlalu cantik dan kulitnya pun tidak terlalu putih, ya biasa aja. Tapi beliau sangat bahagia dengan keadaan yang sekarang bahwa beliau telah menemukan orang yang tepat yang bisa mendukung beliau di dalam jalan dakwah beliau. Nah sekarang tinggal kita nih, para jomblo, coba deh ditanyain lagi pada diri kita masing-masing. Kita maunya istri yang seperti apa atau suami yang seperti apa? Dan tujuan kita menikah itu untuk apa? Kalau memang untuk dakwah, ya ayo kita cari seseorang yang bisa mendukung kita di dalam dakwah kita. Kalau kita menikah untuk mencari kekayaan dunia, ya silakan cari pasangan-pasangan yang mendukung tentang hal itu gitu. Tapi ya resikonya kembali ke kita lagi dong. Kita yang akan mempertanggungjawabkan semua itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi satu kasus yang ini juga sering terjadi di kalangan kita para jomblo ya dalam memilih pasangan, bahwa ada anggapan aku maunya hanya dia dan harus dia. Kalau bukan dia aku gak mau. Aku gak mau sama yang lain kecuali dia. Nah, kadangkala ada anggapan seperti ini ataupun memang pada kenyataannya sering kali terjadi. Ketika kita memilih pasangan, kita hanya terpaku pada satu orang dan ketika kita tidak bisa mendapatkan orang tersebut, kita akan sakit hati yang sangat luar biasa, sampai depresi dan lain sebagainya. Itu bukan suatu hal yang baik tentunya ya. Bukankah tidak semua keinginan kita harus menjadi nyata? Tidak semua apa yang kita mau itu harus terrealisasi. Enggak semua kan? Jadi ya ayo kita kembali. Kita mau mewujudkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan. Tentu beda ya antara keinginan kita dengan kebutuhan kita. Maka kita harus kembali nih memperbaiki niat kita. Kalau sampai kita punya anggapan harus dia, aku maunya cuma dia, nggak mau yang lain. Nah ini udah bahaya nih. Berarti kata-kata harus dia itu sudah menunjukkan bahwa nikah yang kita jalani ini bukan karena Allah. Karena kalau kita menjalani nikah ini karena Allah, maka kata-kata harus dia itu tidak akan ada dalam kamus hidup kita. Karena yang tahu yang terbaik buat kita itu hanya Allah. Kita nggak tahu sama sekali apa yang terbaik buat diri kita sendiri. Karena apa yang kita benci bisa jadi itu yang terbaik buat kita, dan apa yang kita cinta bisa jadi itu buruk buat kita. Seperti kisah sang pencari kayu tadi,
Kenapa dia bingung? Kenapa pada akhirnya dia nggak dapat apa-apa? Padahal dia sudah berjalan menyusuri hutan yang lumayan panjang, tapi pada akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Ya karena dia nggak punya standar dari awal. Dia nggak punya tujuan yang jelas. Dia sebenarnya mau cari apa sih? Gitu. Kalau dia cuma berpaku pada yang terbaik saja menurut dia, ya akhirnya akan seperti itu. Dia akan menyesal dan nggak bisa ngulang dari awal lagi. Ya nggak mungkin dong waktu ini kita putar terus kemudian kita ulang dari awal. Ya sebelum semua itu terjadi dan sebelum penyesalan-penyesalan itu ada, ayo kita perbaiki niat kembali. Kita introspeksi diri, kita tanyakan lagi pada diri kita. Sebenarnya kita nikah itu untuk apa sih? Dan tujuan kita nikah itu kita maunya yang bagaimana? Ya tentunya dengan kita melihat bagaimana agama ini mengatur tentang semuanya. Jangan sampai kita menyusun tujuan, menyusun standar, hanya benar-benar kemauan kita sendiri gitu tanpa melihat kepada aturan-aturan yang sudah ada. Nah, untuk para jomblo nih tentunya yang akan nantinya mencari pasangan untuk menuju jenjang pernikahan, ayo kita sama-sama perbaiki niat kembali, perbaiki tujuan kita, matangkan rencana kita agar kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Saya rasa cukup sekian untuk episode podcast kali ini. Semoga ada hal bermanfaat yang dapat teman-teman ambil. Kalau ada, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan-kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang salah, itu murni dari saya pribadi dan dari godaan syaitan. Terima kasih telah mendengarkan episode podcast saya pada kesempatan kali ini. Dan sampai bertemu kembali di episode-episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.